Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi sama aku Elisa di video opini. Oke, video kali ini aku persembahkan untuk adik-adik aku yang saat ini masih duduk di kelas 3 SMA atau kelas 3 SMK, yang masih bingung, galau, bimbang setelah nanti lulus SMA atau lulus SMK, kira-kira mau kerja aja atau mau kuliah. Kalau kerja apa dan kerja di mana, kalau kuliah ambil jurusan apa dan di universitas mana. Oke, aku bakalan sharing buat kalian ya. Nah, kebetulan kan tanggal 15 Februari kemarin sampai besok tanggal 24 Februari itu kan pendaftaran SNMPTN. Makanya masih ada waktu buat kalian yang masih bingung, masih galau, mau milih jurusan apa dan universitas apa untuk bisa menimbang-nimbang lagi dan memantapkan hati lagi. Oke, tips yang pertama adalah apa? Nah, apa yang dimaksud di sini itu adalah kalian harus bertanya pada diri kalian sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi kesukaan kalian atau kiranya kalian itu ada minat untuk mengerjakan itu. Contoh, kalian itu suka ngomong di depan orang, kalian suka bersosialisasi, kalian suka bertemu orang banyak. Nah, berarti kalian itu cocok untuk memilih jurusan yang berbau sosial. Contoh, kalian bisa ambil jurusan komunikasi, public relation, hubungan internasional, hukum, seperti itu. Misalkan kalian juga lebih suka untuk menggambar. Nah, kalian juga bisa mengambil desain grafis, desain produk, kalian juga bisa mengambil seni rupa dan sebagainya. Sebetulnya jika kuliah itu kalian itu yang penting ada sesuatu hal yang kalian suka dulu, nggak perlu kalian udah ahli di bidang itu, tidak. Jadinya yang penting kalian itu ada minat, jadi ketika nanti kalian masuk di jurusan itu kalian akan semangat untuk belajar dan mempelajari semua materi-materi yang ada di kuliah, seperti itu. Nah, kalau kalian masih bingung antara beberapa jurusan, misalkan kalian udah tahu nih, kalian udah tahu jurusan-jurusan apa aja yang mau kalian pilih, tapi ada banyak, misalkan ada 4, ada hukum, ada komunikasi, hubungan internasional, dan public relation misalkan. Nah, kalian bisa disortir, kira-kira kalau hukum, kalau hukum tuh misalkan nanti harus menghafalkan banyak pasal, aduh aku lemah banget kalau misalkan harus menghafalkan, contoh, berarti udah hilangin aja. Nah, contoh yang kedua, komunikasi. Nah, komunikasi ini cocok banget misalkan sama kamu, dimana kamu nih suka ngomong di depan orang, kemudian kamu juga kreatif. Nah, kalian bisa memilih jurusan komunikasi ini sebagai pilihan pertama kalian. Jadi sebenarnya meskipun di kepala kita ini banyak pilihan, kalian masih bisa untuk sortir dan kalian bisa searching kira-kira kalau di jurusan itu belajar apa aja, seperti itu. Nah, yang kedua adalah siapa. Ketika nanti kalian besar, kalian sudah dewasa, kira-kira apa sih yang menjadi cita-cita kalian? Apa sih yang menjadi mimpi kalian? Nah, kalian bisa memulainya dengan memilih jurusan kuliah ini. Contoh, kalian itu misalkan mengidolakan Najwa Shihab, berawal dari seorang jurnalis, kemudian dia membawakan acara di TV, pemikirannya kritis juga. Misalkan kalian pengen seperti Najwa Shihab, nah kalian bisa memilih jurusan komunikasi sebagai jurusan kalian, seperti itu. Jadi penting banget untuk memiliki role model, teman-teman. Misalkan kalian tuh ngefans sama siapa dan kalian tuh tahu, oh kedepannya itu aku pengen jadi apa sih, seperti itu. Itu bisa menjadi awalan dimana kalian bisa memilih jurusan yang tepat. Tips yang ketiga, kalian tidak boleh memilih jurusan berdasarkan orang lain. Misal, oh jurusan ini tuh banyak banget ya diminati orang, oh jurusan ini tuh keren ya kalau dilihat. Jangan seperti itu. Meskipun kalian itu menyukai bidang yang sebenarnya bidang itu sulit atau kurang banyak diminati, itu tidak masalah seperti itu. Atau justru kebalikannya, misalkan kalian itu suka sekali dengan jurusan tertentu, tapi karena berpikir
itu nanti bakal banyak pesaingnya, atau nanti nggak usah lah aku milih jurusan itu, mending aku milih jurusan lain yang grade-nya itu rendah supaya aku tetap bisa kuliah. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Lebih baik kalian itu benar-benar mempersiapkan diri jauh-jauh hari, atau kalian bisa menunda waktu kuliah kalian 1 tahun supaya kalian itu mantap untuk memilih jurusan atau menguasai bidang yang nantinya akan kalian ambil. Karena apa? Banyak sekali orang yang berpikiran bahwa yang penting aku masuk kuliah, whatever sih jurusannya apa, yang penting aku kuliah. Nah, di tengah-tengah itu bisa jadi kalian akan menyesal kayak gitu, kenapa sih aku milih jurusan ini, tahu gitu kan aku nggak usah milih jurusan ini dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar tahu passion kalian itu apa, kalian kedepannya pengen apa, atau kalian juga bisa melihat peluang kedepannya seperti apa. Nah, itu kan tadi soal jurusan. Kemudian bagaimana soal universitas? Kalau secara pribadi aku sendiri memang penting teman-teman untuk memilih universitas yang baik, tidak ada salahnya, karena itu akan menjadi nilai plus buat kalian nanti ketika lulus dan mendaftar pekerjaan. Namun tidak jarang juga orang-orang itu memilih universitas-universitas yang dekat dengan mereka, atau universitas-universitas yang bukan 10 besar terbaik di Indonesia, tapi mereka tetap sukses. Semuanya itu tergantung diri kita masing-masing. Meskipun kita itu kuliah di universitas terbaik sekalipun, kalau kita tidak mendalami atau kita tidak belajar dengan baik, otomatis kita juga bisa tersingkirkan oleh mereka yang universitasnya itu menengah tapi mereka memiliki kualitas yang baik. Nah, tapi adik-adik, kalau aku pribadi, jika saat ini aku di posisi kelas 3 SMA atau aku bisa kembali ke kelas 3 SMK, aku akan memilih jurusan yang mengajarkan keterampilan. Contoh, langsung aku sekolah pramugari, atau aku sekolah memasak, sekolah desain, aku memilih jurusan yang berbau komputer seperti itu. Karena apa? Karena jika melihat sekarang ini persaingan itu semakin ketat. Jadi alangkah lebih baiknya kita itu memilih jurusan yang mengajarkan kita keterampilan. Memang betul di masa-masa kuliah itu berbeda dengan SMA, di mana kita bisa belajar banyak hal di luar kelas dan kita bisa eksplor apapun. Hanya saja ketika kita memilih jurusan yang berprofesi dan qadarullah nanti kita belum bisa mendapatkan pekerjaan, kita akan bisa membuka lapangan kerja. Karena ke depan persaingan itu akan semakin ketat. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Apalagi sekarang lebih banyak orang memilih menjadi seorang entrepreneur daripada memilih menjadi seorang pekerja. Jadi kalau boleh aku saran, lebih baik kalian itu mengambil jurusan yang memiliki keterampilan di dalamnya, atau sekaligus kalian itu mendaftar kuliah yang berprofesi, misalkan bidan, perawat, atau kalian sekolah penerbangan, kalian menjadi pramugari, atau mendaftar ikatan dinas. Karena ketika kalian kuliah, kalian sekolah, kalian keluar akan langsung mendapatkan pekerjaan. Tapi bukan berarti memilih jurusan yang misalkan pendidikan atau ilmu-ilmu yang lainnya itu tidak menjamin kalian tidak mendapatkan kerja ke depannya. Tidak, hanya saja akan lebih baiknya jika kalian itu memilih jurusan yang berprofesi atau kedepannya itu dipakai oleh banyak orang, seperti itu. Nah, buat adik-adik yang tahun ini belum berkesempatan untuk kuliah tetapi memilih untuk bekerja, itu juga hal yang sangat baik. Kalian bisa kok nanti ketika kalian bekerja, di tengah-tengah kalian akan mengambil kelas sore atau kelas karyawan, itu sangat bisa. Dan kuliah itu bisa kapan saja. Jadi apapun itu pilihan kalian, kalian mau kuliah, kalian mau bekerja, yang penting adalah niatan dari dalam diri kalian untuk kalian bersungguh-sungguh dengan posisi kalian ke depannya, seperti itu. Jadi apapun putusan kalian, kalian tetap anak yang hebat. Tetap semangat, ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.